Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gaitza Zahira Sofa dengan NIM 6320594 dari kelas 633A11. Pada kesempatan kali ini atau di pertemuan 12, saya akan membahas tentang struktur modal. Struktur modal itu apa sih? Dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan, perusahaan menggunakan sumber modal sendiri. Modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Apabila dalam pendanaan perusahaan dari modal sendiri masih kurang atau mengalami defisit, maka perusahaan dapat mempertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar. Contohnya seperti hutang. Dalam pendanaan perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa dan penerbitan saham baru. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi menjadi beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, struktur modal laba operasi bersih. Yang kedua, pendekatan tradisional. Dan yang ketiga, pendekatan MM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan akan mengalami perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan utang atau modal. Dengan menggunakan pendekatan tradisional dapat diperoleh struktur modal yang optimal. Apa sih struktur modal yang optimal? Struktur modal optimal yaitu yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya kapitalisasi perusahaan. Berikut saya akan memberikan contoh kasus. Contohnya, PT Gifan Abadi diperkirakan akan mendapatkan laba operasi atau EBIT sebesar 200 juta. Perusahaan mempunyai aktiva sebesar 1 miliar dengan 5 alternatif struktur modal sebagai berikut. Alternatif pertama memiliki hutang 200 juta dengan bunga 10% dan return yang diharapkan sebesar 14%. Alternatif kedua, hutangnya 300 juta, bunganya 10% dan returnnya 15%. Alternatif ketiga, hutangnya sebesar 400 juta dengan bunga 11% dan return sebesar 16%. Alternatif keempat, hutangnya 500 juta dengan bunga 12% dan return yang diharapkan sebesar 16%. Dan alternatif terakhir atau kelima, hutangnya sebesar 600 juta, bunganya 13% dan returnnya 17%. Di sini kita disuruh menghitung nilai perusahaan dan biaya masing-masing alternatif struktur modal dan juga tentukanlah struktur modal yang optimal dari masing-masing alternatif struktur modal. Berikut jawaban dari beberapa alternatif. Untuk alternatif pertama, nilai perusahaan yang didapat sebesar 1.485.714.285,71 rupiah dan biaya modal perusahaan yang didapat sebesar 13,46%.
Alternatif kedua, nilai perusahaan sebesar 1.433.333,33 dengan biaya modal perusahaan sebesar 13,95%. Alternatif ketiga, nilai perusahaan didapatkan sebesar 1.375 juta dengan biaya modal perusahaan sebesar 14,55%. Alternatif keempat, nilai perusahaan yang didapat sebesar 1.375 juta dan biaya modal perusahaan sebesar 14,55%. Alternatif kelima, nilai perusahaan sebesar 1.317.647.058 rupiah dan biaya modal perusahaan sebesar 15,18%. Di sini, struktur modal yang optimal dari 5 alternatif yaitu jawabannya alternatif pertama. Karena apa? Biaya modal yang diberikan lebih rendah daripada alternatif-alternatif yang lainnya. Berikut video yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.